Kita sosialisasi edukasi bahwa membayar pajak untuk tahunan itu mudah. Hanya butuh waktu mungkin nggak sampai 5 menit ya. Ini cuma syaratnya ya cuma STNK dan KTP saja. Kami itu kan berprinsip bahwa pelayanan Samsat itu kan tanpa putus, layanan tanpa putus. Sehingga kami layani juga di malam hari, Pak. Oh. Jadi di malam hari maupun di hari libur kita tetap buka. Kita yang implementasi 2025 itu juga kita bebaskan pajak balik nama. Oh gitu. Mulai kapan itu, Pak? Tahun 2025 nanti. Oh. Ada cara lain, ada aplikasi Nyusakpol kita. Aplikasi Nyusakpol itu karena semuanya sudah praktis, ada bisa menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. Wani nupai, wani majeki. Halo, dulu Mas Ajak, selamat datang kembali di episode hari ini dari CIP yang terbaru. CIP adalah cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Joko, dan kali ini ada yang baru. CIP punya segmen Samsat Talk, di mana kita akan berbincang-bincang dengan aktor kita, Kepala BPD Semarang 1. Apa kabar Pak Rudito? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak Joko. Alhamdulillah sehat. Puasa ya Mas? Alhamdulillah masih semangat untuk berpuasa. Ya ini berkaitan dengan ini Pak Rudito. Ini Semarang 1 ya. Semarang 1 itu wilayahnya mana aja Pak? Oh, wilayah Semarang 1 ini mencakup dari 6 kecamatan. Ya, jadi memang dari 16 kecamatan ini yang paling besar di Semarang 1, 6 sendiri. Dari Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, kemudian juga Genuk, Kecamatan Genuk. Jadi memang dari luas wilayah ini memang Semarang kota ini sangat strategis karena semua di kantong-kantong penduduk dan di kantong-kantong perusahaan-perusahaan. Ya, jadi ini memang luar biasa tugas di Semarang 1 ini. Ya. Gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang dibangun di sana ya Pak. Tentu perusahaan ini berkaitan dengan mobil-mobil angkut dan sebagainya. Nah dengan adanya luasnya jadi Semarang 1 itu apa Pak upaya-upaya supaya wajib pajak itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau tadi teman matur kalau nggak salah posisinya di Semarang 1 kan di Pedurungan. Kecamatan Pedurungan itu sangat strategis ya, dekat dengan rumahnya. Nah kalau dengan kecamatan yang Semarang Utara barangkali Semarang Utara itu berarti Tanah Mas dan sebagainya itu ada nggak Pak upaya-upaya dari Semarang 1 untuk supaya masyarakat itu tidak perlu ke sana? Layanan itu di mana saja Pak kira-kira? Ya, jadi memang khusus di Semarang 1 atau di pelayanan di warga, khususnya warga Kota Semarang ini kita memang mendekatkan yang namanya konsep pelayanan yang dekat, murah dan cepat. Sehingga kami pada prinsipnya memberikan pelayanan ini untungnya pada kantong-kantong penduduk, yaitu mendekatkan pelayanan di kantong-kantong penduduk. Kemudian juga di perusahaan-perusahaan atau di aktivitas warga. Ini konsepnya dua itu. Sehingga kami di dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya ada samsat induk biasa seperti mengurus pajak-pajak yang sampai selesai 5 tahun dan sebagainya. Kemudian kalau yang kita layani yang di aktivitas, ya ini kita ada di Samsat Mall. Samsat Mall Citraland. Ini khususnya untuk yang beraktivitas. Citraland itu Citraland. Sudah masih masuk di wilayah Semarang 1. Kemudian juga di Lotemat, pusat perbelanjaan. Lotemat itu di Kablu itu Pak? Di Kablu itu juga kita siapkan gereja di sana. Kemudian juga
juga ada di Bank Jateng, di wilayah kantong kantor-kantor. Di setiap Bank Jateng. Enggak, di Bank Jateng induk di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Ini kita sampai ke sana. Kemudian kalau yang di kantong-kantong penduduk ini kita siapkan yang namanya samsat keliling. Samsat keliling dan juga samsat yang Telogosari. Di Telogosari di Kelurahan Telogosari Kulon ini kita buat loket di sana untuk melayani kegiatan ini. Kemudian juga samsat keliling ini karena jangkauannya ada 6, kita butuhkan juga 2 armada samsat keliling ini yang kita bagi dengan di Pelamongan Indah itu Kecamatan Pangloman itu hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kemudian di Bangetayu ini juga kantong penduduk dari sana. Itu juga kita layani 3 hari, dari hari Senin, Selasa dan Sabtu. Kemudian juga di Gor Citarum. Di Gor Citarum itu kita layani di Senin, Rabu karena itu menjangkau wilayah-wilayah yang memang warganya yang ada di sekitar situ. Ada dari perbatasan Citarum itu penduduknya juga banyak. Kemudian juga di Hasanuddin. Hasanuddin ini juga luas. Hasanuddin ini luas karena di Semarang Utara itu kan jangkauannya juga sampai Tambak Lorok sana. Nah ini yang kita juga titipkan ke sana. Sehingga kalau di Hasanuddin ini kita siapkan kita layani di hari Rabu, Kamis dan Jumat. Pelayanan biasa jam 8 sampai jam 14, hanya khusus hari Sabtu ini kita layani jam 8 sampai jam 11. Gitu. Itu seandainya seperti sekarang ini kan musim hujan dan banjir itu, sehingga tidak menutup kemungkinan para warga, khususnya warga di wilayah Semarang 1 ini yang sebetulnya hari ini jatuh tempo itu Pak. Itu ada cara lain ya Pak? Misalkan tidak harus kan memang kadang-kadang itu masyarakat ingin datang, ingin tahu caranya. Jadi suatu saat dia ngajak anaknya, "Iki lho caranya bayar gini." Gampang banget, mudah dan cepat gitu kan. Nah, ini seperti hanya ini ada musibah, kita lagi hujan deras, banjir di mana-mana, tapi warga masih ingin sebagai taat pajak. Ya, berkaitan dengan pembangunan sebagainya. Itu caranya lain ada Pak? Ada. Jadi kita di samping yang sudah kita difasilitasi oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah dengan New Sakpole. Ini juga kita sosialisasi edukasi bahwa membayar pajak untuk tahunan itu mudah. Hanya butuh waktu mungkin nggak sampai 5 menit ya. Ini cuma syaratnya ya cuma STNK dan KTP saja. Gitu Pak. Jadi datang aja ke loket bawa STNK KTP langsung kita layani. Nggak ada 5 menit lah. Prosesnya cepat sama kalau kata juga panjenengan dimanapun berada itu juga bisa membayar melalui Sakpole kalau yang sudah minded dengan teknologi ya. HP ini kan tidak hanya untuk komunikasi WA-an aja, TikTok-an enggak, tapi itu bayar pajak itu juga sudah bisa. Dan ini juga karena kita juga melaksanakan yang namanya juga mewadahi aktivitas anak muda ini juga kita sudah kerjasama ini dengan di universitas, dengan Samsat Corporate. Apa itu Pak? Samsat Corporate ini suatu bentuk pelayanan, pelayanan yang untuk pajak tahunannya yang bekerja sama dengan corporate, bisa rumah sakit maupun bisa universitas, yang dimana itu aktivitas dari masyarakat maupun yang karena sesuatu hal sehingga dia takut denda atau enggak taat bayar pajak ini ternyata antusiasnya juga luar biasa ini. Itu caranya bagaimana Pak? Itu juga sama, datang aja ke sana, bawa STNK asli, kemudian bawa KTP-nya cukup. Oh gitu Pak ya. Jadi nanti apalagi ini ada yang lebih mudah lagi, sekarang verifikasi itu sudah tidak harus ada khusus ya. Ada khusus bahwa verifikasi itu enggak mesti orangnya yang bersih datang, tapi KTP ini syaratnya yang asli. Itu jadi juga memudahkan masyarakat kita untuk melakukan
kewajibannya membayar pajak. Jadi untuk bayar pajak sekarang tidak ada yang sulit Pak ya. Cih. Apalagi saya lihat di medsos itu kan ada pengumuman, dulur-dulur aja nang Semarang sih. Lah kalau mungkin teman kita yang dia tuh kerja di luar kota mau pulang, ya kan banjir kan, waduh daripada mobilku nah sekarang gini Pak, kalau misalkan ternyata dia mau pulang dia nggak ngerti caranya misalkan itu misalkan dia didenda misalkan Pak, didenda itu 1 hari itu dendanya berapa? Satu hari itu kalau misalkan 3 bulan 4 bulan itu sama atau beda? Beda ya. Jadi pemberlakuan denda ini hanya untuk masa sebulan. Ya, jadi sebulan itu maksudnya gini, setiap bulan berikutnya akan berbeda dengan bulan ini. Jadi bukan harian, tapi 1 hari itu tarifnya ya 2% dendanya 2%. Untuk 1 bulan itu. Nah nanti kalau mundur lagi nggak bayar lagi sebulan, ini 2 kali lagi Pak. Jadi malah 4%. Jadi naik terus. Jadi ya jangan jadi bukan sehari itu sama dengan 1 tahun enggak, sehari sama dengan 2 bulan enggak. Ya, jadi tolong ya, jadi kewajiban maupun sanksi denda ini memang dipahami. Jangan pembayaran pajak tepat waktu itu memang lebih diutamakan, sehingga yang membayar sebulan dengan yang 2 bulan pun akan berbeda dendanya, apalagi dengan yang 2 tahun itu mah banget gitu. Jadi itu yang harus ini kita. Pas ini Ramadan itu harus membayar pajak pas Ramadan. Karena setelah Ramadan itu ada reunian Pak, SD, SMP, SMA. Wah nanti biayanya habis di situ. Jadi ini yang tepat itu pas Ramadan, jangan habis Ramadan. Nah perlu lah. Sekarang kalau misalkan, wah saya mumpung di Semarang, mumpung Legan, kumpul dari keluarga. Padahal habisnya September Pak. Habisnya berarti Lebaran kan April, Mei itu bisa Pak? Bisa. Jadi gini, kami itu kan berprinsip bahwa pelayanan Samsat itu kan tanpa putus, layanan tanpa putus. Sehingga kami layani juga di malam hari Pak. Jadi di malam hari maupun di hari libur kita tetap buka. Khususnya di Semarang 1 ini kita buka yang namanya Samsat malam di Trogosari, kantornya penduduk juga Trogosari, sana sibuk juga. Kita buka layanan jam 4 sore sampai jam 8 dan sebagainya. Itu tadi Pak kaitannya dengan sehingga harapan saya karena kemudahan ini akan lebih optimal lagi kalau yang masih sholat atau mau ngebuburit ya gitu, bisa di sore itu, tidak mesti di siang kan gitu. Nah, sehingga inilah harapannya kemudahan ini juga akan bisa membuat masyarakat itu taat pajak lebih mudah lagi. Jadi kemudian juga kalau jatuh temponya masih Juni atau berapa jatuh itu kan kita ada Samsat ini pajak itu bisa dibayar 60 hari sebelum jatuh tempo. Begitu ya. Jadi 60 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa dilakukan pembayaran kewajibannya supaya nanti kalau mau mudik taruh kata karena sibuk panjang liburannya kan gitu susah ya, mending kita bayar dulu. Bulan ini bisa bisa. Daripada nanti numpuk madute katut gitu. Ini katut pas habis lebaran atau reuni SD, SMP, SMA mesti katut. Lah itu mending dibayar di awal. Karena 60 hari sebelum jatuh tempo. Ini juga suatu kemudian kalau tetap nggak bisa lagi nyusak poli inilah. Solusi yang jadi maupun dimanapun mau dibayar asal masih di wilayah Indonesia itu tetap terjangkau. Nanti buka di Play Store, kita download, kita ikuti aturannya, tinggallah bayarnya di mana? Ya paling deket di situ. Pakai mobil banking juga bisa. Pakai di counternya Indomaret, Alfamart, Tokopedia, atau di ATM. Itu juga bisa. Tidak sulit lah kalau udah dapat kode bayar itu mau bayar di mana itu gampang dikit. Nah ini sekarang kalau ada persoalan itu langsung datang aja Pak ya karena misalkan ada persoalan dengan berkaitan salah nama misalkan gitu, atau mungkin salah cetak itu apakah bisa Pak misalkan
Misalkan ya saya balik nama gitu, balik nama ternyata nama saya Hari, disebut Heri kan, tahu sudah sampai itu bisa Pak? Bisa Pak. Jadi kalau ada perbaikan data dan sebagainya tetap harus ke Samsat Induk. Gitu, tidak bisa tidak bisa di layanan di pembayaran tadi, tetap di Samsat Induk. Kita lewat proses juga gampang kok. Gowo buktinya aja, kalau punya KTP ini namanya ini salah Pak. Ya sudah, nanti kita kita perbaiki data yang benar yang seperti apa. Kemudian juga mungkin ada keluhan-keluhan lain, silakanlah kita call center aja, nggak usah mencari berita yang sumbernya nggak jelas, langsung hubungi call center kami. Jadi di Semarang 1 maupun di Semarang layanan Samsat Semarang dimanapun pasti akan dijelaskan oleh petugas kami dengan memberikan solusi yang paling bijak. Gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Rudito bahwa bayar pajak itu di Semarang 1 walaupun luas, tapi dari Semarang 1 sudah membuka gerai-gerai Pak ya. Di antaranya ada yang di Bank Jateng, ada yang di mana itu Pak tadi Pak di Trogosari, Samsat Keliling. Iya, Samsat Keliling. Terus sudah ada juga yang Pak yang di rumah sakit, namanya apa Pak namanya Pak? Samsat Corporate. Samsat Corporate. Ini kita yang sudah di Unisula, kemudian nanti kita kembangkan di Panti Wiloso, kemudian juga nanti akan terus kita kembangkan di rumah sakit lain yang USM juga sudah mendaftar ini. Oh gitu. USM ini Pak. USM juga ada mendaftar untuk kita ada kerjasama dengan Semarang 1. Dan ini juga untuk bulan inilah kita akan launching lagi untuk yang malam. Jadi insya Allah nanti di bulan depan ini kita siapkan di layanan Samsat malam di Induk. Di mana? Di Samsat Induk. Di Pedurungan. Jadi nanti kita buka jaga sana karena aktivitas kadang-kadang pulang malam dari warga itu saya lihat luar biasa di Jalan Mojopahit itu. Ini kelupaan udah sampai malam, tinggal belok sedikit. Saya di Pedurungan itu sangat tepat sekali ya di Semarang 1 itu. Karena di jalan itu nggak pernah sepi Pak. Dan nanti konsepnya mungkin kita akan drive thru ya. Jadi sisan karo numpak motor aja, kan gitu. Bisa masuk ke ruangan langsung keluar gitu loh. Jadi kita memang menggagas ini memang dari aktivitas warga di situ yang kita lihat, kita amati gitu loh ya. Lalu lintas pada itu sibuknya sekali sih. Kita nanti konsepnya lebih cepat lagi. Jadi nggak usah perlu berhenti nunggu antrinya, antrinya lewat motor aja, drive thru aja gitu. Jadi nanti kita akan coba nanti kalau sudah siap ini, untuk fasilitasnya kita akan berkaitan dengan informasi dari Pak Rudito ini kan banyak sekali yang positif yang perlu disampaikan ke masyarakat ya. Di samping obrolan kita ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat. Ada nggak Pak kiat-kiat Semarang 1 di dalam menginformasikan program-programnya Semarang 1. Jadi kami Semarang 1 ini memang kita butuh yang namanya dukungan dari pemerintah daerah terutama. Sehingga kami akan kemarin sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat ini. Karena tingkat kepatuhan masyarakat di Semarang harus kita pupuk nih. Kita sosialisasikan, kita gelorakan terus untuk kepatuhan bayar pajak ini dengan melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang. Terutama nanti bisa aja melalui media-media sosialnya pemerintah kota yang punya akses sampai ke RT RW Pak. Oh gitu ya. Jadi ke depan ini memang luar biasa. Kita harapannya kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang ini akan lebih intens. Tentunya butuh kesiapan perencanaan yang matang karena kita akan menggerakkan semua unsur masyarakat dan pemerintah Kota Semarang untuk bersinergi untuk melakukan mengedukasi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak ini lebih masif lagi. Gitu ya, Pak. Ya, jadi kami betul terus akan berinovasi untuk mengembangkan kerjasama ini baik dari sisi program-programnya maupun kegiatannya maupun dari anggaran. Jadi nanti kita mungkin akan bersinergi dengan Kota Semarang ini lebih ke depan lebih
tertata lagi. Jadi sementara ini kita hanya baru menginformasikan melalui media-media sosial. Kemarin kita juga sudah ikut program podcastnya dari Kota Semarang. Kita di sana ada obras, di sana ada ngopi bareng, kita ada sapa warga, Bu Ita sapa warga, kita ikut sana. Ya, jadi banyak sekali kita di dalam mengedukasi masyarakat dan bukan pelayanan ini agar masyarakat benar-benar memahami, memahami pentingnya pajak itu. Masyarakat harus tahu wani numpai, wani majeki. Enggak cuma itu. Nah, kita punya semboyan kayak gini. Wani duweni kudu majeki. Wah, kan gitu. Wani duweni kudu majeki. Ya, wah sudah berani beli mobil mewah mosok bayar pajak. Wani duweni kudu majeki. Wani duweni kudu majeki. Kudu Pak ya. Ora kudu didol wae. Itu ya. Wah, ini harus hafal ya. Wani duweni kudu majeki. Supaya perkembangan pembangunan terutama Kota Semarang Jawa Tengah itu kan itu dari itu Kak Man. Betul. Jadi apalagi nanti di kemarin kan kita dana itu ada pungutan yang kita lakukan untuk pajak ini kan 30% untuk Kota Semarang atau dana bagi hasilnya. Tetapi tahun 2025 itu dengan sesuai Undang-Undang 1 tahun 2020 itu lebih luas lagi. Tambah besar. Untuk itu Pak ya, option pajak sebesar 60%. Jadi yang besarnya dipungut oleh pemerintah provinsi. Jadi meningkat lagi. Tentunya inilah. Saya kira kalau mungkin dari wali kota ke kecamatan, kelurahan dan sebagainya sampai menurun bahwa upaya dari Bapenda Jawa Tengah yang dalam ini di wilayah Semarang 1 apabila kesadaran bayar pajak itu meningkat, pasti pembangunan di sekitar wilayah Semarang 1 akan meningkat. Insyaallah berkaitan dengan hal tersebut ya. Tapi saya asik tuh Pak wani duweni kudu majeki. Kudu gawe kaos itu Pak. Buat kaos ya toh. Jadi kita sudah punya jaket Pak. Oh iya jaket. Kalau saja disebarke di Pak kecamatan di kelurahan ya. Salah. Wani duweni kudu majeki. Apik itu Pak. Bagus tuh. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh Semarang 1 itu apakah memang sudah berapa persen lah kira-kira memang perlu ditingkatkan lagi atau dari kesadaran masyarakat sudah sampai di Pak? Sejak secara prinsipnya bahwa sejak kita pandemi pandemi tahun 2020-2021 sehingga pasca pandemi ini insya Allah lah sudah mulai naik lah tingkat kepatuhan kita sampai bulan tahun ini sudah menuju angka 78%. Alhamdulillah. Target saya sih sampai ya ini bisa 80-90% lah. Jadi yang tahun kemarin membayar ya ini bisa tahun ini juga masih aktif membayar. Atau minimal juga sudah ada kesadaran masyarakat kalau mau menjual lain tempat kan gitu itu juga melaporkan ke kami. Gitu, Pak. Ya, apalagi ini data ini sangat penting bagi kami untuk di tahun 2025 karena pungutan pajak yang opsinya pajak ini kalau kendaraannya belum platnya Semarang meskipun operasional dan sudah dimiliki orang Semarang enggak ikut pungutannya masuk Kota Semarang, Semarang. Ini yang harus kita pupuk bagi warga Kota Semarang. Itu caranya bagaimana? Terutama gini, kan banyak ya seperti teman-teman saya yang kebetulan dia itu seorang entertain ya, dia mendapat kontrak di sini di salah satu hotel kontrak 3 tahun. Platnya kok masih tidak plat H. Nah, padahal lewatnya sini kan gitu. Platnya masih Jakarta kan gitu. Padahal sudah dimiliki. Itu cara menghimbaunya bagaimana? Jadi nanti kita edukasi bareng bahwa kita juga ada kemudahan mungkin juga di perda kita yang implementasi 2025 itu juga kita bebaskan pajak balik nama.
Oh gitu. Wah, jadi Mulai ini kapan itu Pak? Tahun 2025 nanti iya, kita kan iya, sesuai iya. dengan undang-undang kita amanahkan kita langsungkan di sana. luar biasa Ini ini. jadi ini bagian terobosan. Syarat-syaratnya Pak sekarang? Syaratnya juga mudah, cuma nggak KTP aja. Sama BPKB. BPKB asli, sama kwitansi pembelian. Sama kendaraannya Pak ya? Sama kendaraannya tentunya. Kita Bayar nama. cek fisik tuh. Benar ada kendaraan bayar nama Pak. Itu Pak ya. Iya, iya. Itu jadi. Keren Pak, keren Pak. Nah sekarang gini Pak, kalau tadi baik nama, sekarang pernah saya kasus motorku sudah tak jual, nah gitu. Terus kan besok saya ini mau beli mobil lagi, karena supaya mudah saya langsung saya balik nama. Nah itu kalau misalkan saya beli mobil lagi, belikan anak saya misalkan gitu. Itu pakai nama saya apakah kena pajak progresif Pak? Ya, jadi di peraturan ini kita tentunya masih juga ada menjaga asas keadilan ya, membayar pajak itu untuk sehingga pemerintah masih mempertimbangkan adanya pajak progresif bagi kendaraan yang nama dan alamat sama ini dikenakan progresif sehingga asas keadilan itu ada. Mosok wong sugih bayarin nyumbangin negara bayarin itu karena motor satu Begitu ya. udah sampai punya mobil 3, 4 tentunya akan berbeda. Jadi ini masih asas kewajaran keadilan aja bahwa kita di dalam melakukan pajak untuk rakyat ini memang benar-benar supaya rasa keadilan juga manfaat untuk masyarakat itu juga tepat gitu. Jadi sehingga nanti harapannya dengan adanya progresif ini ya jangan takut lah. Jadi nanti progresif ini juga akan terus berkembang sesuai ketentuan. Nanti apakah progresif ini bisa dipertimbangkan untuk tidak dipungut atau dipungut dengan 0 rupiah juga nggak tahu. Jadi nanti masih kita menunggu membahas peraturan-peraturan ini lebih lanjut sehingga harapannya dengan kesadaran membayar pajak ini yang kendaraannya lebih itu ya biasa saja. Jadi tidak usah nanti direwangi goleki KTP sopo gitu. Sehingga ini akan merusak data dari kita tidak tahu persis apakah kendaraan itu. Nah, inilah fungsi dari door to door. Jadi nanti kita akan validasi data-data itu terhadap penunggak-penunggak wajib ini apakah kendaraan itu masih dimiliki hanya atau karena takut menghindari progresif. Ini kita validasi. Ya kita validasi untuk pelaksanaan kegiatan ini agar lebih nanti tepat lah kita di dalam melakukan penagihan pembayaran pajak. Oke, Pak Rito, kalau tadi kita udah panjang lebar, tapi saya ingin sekali Pak Rito menyampaikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Semarang 1. Monggo, silakan. Terima kasih warga Kota Semarang 1 yang alhamdulillah pada tahun ini bertepatan dengan bulan puasa. Saya aturkan selamat menjalankan puasa. Kemudian juga terkait dengan kegiatan kita pada pagi ini, harapannya masyarakat Kota Semarang bisa memahami bahwa pembayaran pajak itu sudah murah, mudah, cepat, dan tuntas. Jadi harapannya setiap permasalahan itu bisa diselesaikan juga di loket itu. Jadi kita belajar mengedukasi kita baik dari sisi pelayanan maupun dari yang dilayani masyarakat sehingga kita bisa saling membangun kepercayaan pembayaran pajak ini khususnya di Kota Semarang. Memang warga Kota Semarang hebat. Tadi Pak diulangi lagi Pak tadi wani apa tadi? Wani duweni kudu majeki. Kita sama-sama dihitung Pak ya. 1, 2, 3. Wani duweni kudu majeki.